Halo teman-teman, di sini saya Artik Rawan akan menjelaskan cara mencari konsentrasi sampel dari soal yang kemungkinan akan naik dalam ujian CBT UK. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke soal. Oke, di sini kita akan membahas tentang perhitungan dari kadar obat melalui persamaan regresi. Nah, langsung saja, apoteker di industri farmasi melakukan pengujian kadar suatu obat, diambil 1 mg dilarutkan dalam 100 ml, kemudian dicuplik 1 ml dan dicukupkan menjadi 10 ml dengan menggunakan larutan baku dengan konsentrasi 12 ppm, 14 ppm, 16 ppm, 18 ppm, dan 20 ppm, sehingga diperoleh persamaan regresinya yaitu sama dengan 0,1x dikurang 1 dengan absorbansi yaitu 0,6. Nah, berapakah kadar dari obat tersebut? Di sini harus diketahui untuk persamaan regresi, untuk dia sendiri merupakan absorbansi dan kadar sendiri merupakan X. Nah, untuk mencari kadar digunakan persamaan regresi tersebut. Maka Y sama dengan 0,1x kurang 1, masukkan nilai absorbansinya Y yaitu 0,6 dikurang 0, sama dengan 0,1x dikurang 1, di mana 0,1x sama dengan 0,6 tambah 1. Jadi 1,6 sama dengan 0,1x, di mana nilai x sama dengan 1,6 per 0,1 atau sama dengan 16. Nah, yang mana bisa dilihat jawabannya itu adalah C. Oke. Untuk mempermantap lagi tentang perhitungan kadar dengan persamaan regresi, kita jawab soal selanjutnya, di mana kuisis di suatu industri farmasi melakukan pengujian kadar suatu obat menggunakan spektrofotometer UV vis. Sebelum pengujian, sampel diambil 1 ml dan diencerkan hingga 5 ml. Dikarenakan hasil belum sesuai dengan keinginan, rentan absorbansi, maka sampel dari labu A diambil 200 mikroliter, kemudian diencerkan hingga 5 ml. Dengan hasil persamaan kurva baku didapatkan Y sama dengan 0,02x tambah 0,04 dengan absorbansinya sama dengan 0,85. Berapa kadar obat tersebut dalam satuan miligram per mililiter? Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan mencari nilai kadar atau nilai X dengan masukkan persamaan regresinya. Nah, diketahui absorbansinya 0,85, jadi 0,85 sama dengan 0,02 X ditambah 0,04. Untuk mendapat nilai X-nya 0,85, 0,4 pindah menjadi minus 0,04 sama dengan 0,02 X. 0,81 per sama dengan X. Nah, hasilnya itu adalah 0,040,5 ppm.
Nah, harus diketahui bahwa ppm satuannya itu mikrogram per mililiter. Untuk mengubah mikrogram ke mililiter harus dilakukan bagi 1000 agar miligram berubah menjadi mikrogram berubah menjadi miligram per mililiter. Nah, sebelum itu nilai X sama dengan 40,5 ppm. Sebelumnya harus dikalikan dengan faktor pengenceran. Nah, faktor pengencerannya ini adalah volume akhir dibagi volume awal. Karena larutan yang dipakai dan dianalisis merupakan larutan yang diencerkan 2 kali, maka faktor pengencerannya ada 2. Nah, 40,5 dikali faktor pengencerannya yaitu 5 mili, 200 mikroliter sama dengan 0,2 mililiter. Nah, penyebutnya harus sama. Dikali lagi dengan pengenceran pertamanya itu 5 bagi 1. Karena tadi ppm kita mau ubah ke miligram, berarti harus dikali 1/1000. Oke. Hasilnya itu 40,5 dikali 25 dikali 5 dikali 1/1000. Hasilnya yaitu 5,0625. Nah, jawabannya adalah B. Oke. Sekian dari saya, semoga ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab pertanyaan seputar kadar obat dengan kurva dengan persamaan regresi. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah.